Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putri Anissa di pembelajaran ilmu tajwid. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai nun sukun. Apa sih nun sukun itu dan apa sih tanwin itu? Nun sukun adalah artinya tidak berharakat seperti dhamma, kasrah, fathah. Dia kosong maka disebut nun mati. Sedangkan tanwin adalah fathah yang bergaris dua, kasrah yang bergaris dua, dan dhammah yang bergaris dua. Itu adalah tanwin, dan membacanya menambahkan huruf n. Jadi membacanya adalah seperti fathah an. Kalau fathah biasa itu kan a. Nah, jika fathah tanwin itu adalah an. Nah, sama seperti kasrah dan dhammah. Yang ini contoh gambarnya ya di atas. Lalu nun sukun dan tanwin itu hukumnya sama. Pada hakikatnya tanwin itu jika diucapkan maka menjadi nun sukun. Contohnya baitan. Nah, itu kan membacanya tan, seperti ada nun sukunnya karena memakai fathah tanwin. Nah, jika kita menjadikan seperti ini yaitu baitan. Nah, ini ada nun sukunnya tapi tidak tanya tidak berharakat fathah tanwin. Nah, itulah yang disebut yang pada hakikatnya tanwin itu jika diucapkan menjadi nun sukun. Lanjut, nun sukun dan tanwin apabila bertemu huruf hijaiyah maka terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat iqlab. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai izhar. Apa sih izhar itu? Izhar artinya jelas. Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, huruf-hurufnya yaitu ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghain, ha, dan kha. Nah, izhar ini disebut dengan izhar halqi. Jelas bacaannya. Nah, contohnya pada huruf hamzah man amana atau wajannatin alfafa. Nah, jelas bacaannya huruf a, hamzah atau a itu jelas bacaannya. Tidak bukan disamarkan, bukan juga mang amana, tapi man amana wajannatin alfafa. Nah, terus ada juga pada bagian huruf ha. Contohnya salamun hiya, salamun hiya, salamun hiya. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf ha. Jelas bacaannya bukan salamun hiya tapi salamun hiya. Atau terus ada juga bertemu dengan nun manhajaro. Nah, itu jelas ya bacaannya. Terus contoh selanjutnya seperti huruf ain sami'un alimun, sami'un alimun, bukan sami'un, bukan sami'un, bukan sami'un, bukan disamarkan dan bukan dengung, tapi jelas sami'un alimun. Nah, jelas sama seperti huruf ghain, ha dan kha. Itu adalah izhar. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke huruf kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, contohnya nun bertemu dengan ya. May yaqulu sama dengan may yaqulu. Nah,
Itu contohnya. Lalu idgham sendiri terbagi menjadi dua, ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Nah, pertama kita akan membahas mengenai idgham biguna dulu. Idgham biguna artinya dimasukkan dan sambil dengung. Jika nun atau tanwin bertemu 4 huruf idgham, yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka wajib didengungkan, sambil didengungkan. Contoh, nun bertemu dengan ya, dan dengungnya itu dipanjangkan selama 2 harokat seperti ini. Mayyaqulu. Nah, itu. Terus tanwin bertemu huruf ya, contohnya yauma idiyasturu. Itu ya, itu contohnya. Terus contoh nun sukun bertemu dengan huruf nun. Min naswiri. Nah, itu adalah contoh-contoh idgham biguna. Nah, sekarang kita masuk kepada idgham bilaguna. Idgham artinya dimasukkan, dan bilaguna bi dengan la tidak, gunah dengung, dengan tidak dengung. Idgham dimasukkan dengan tidak dengung. Nun sukun atau tanwin bertemu 2 huruf idgham bilaguna, yaitu lam dan ra. Nah, contoh nun bertemu lam, milladun, langsung bertasydid tanpa dengung, milladun, bukan milladun tapi milladun. Nah, jika nun sukun bertemu dengan huruf ra, maka membacanya mirrabbihim. Misalnya lagi tanwin bertemu dengan huruf lam, hudal lil muttaqin. Nah, itu adalah contoh-contoh dan penjelasan mengenai hukum idgham. Lalu kita akan membahas mengenai ikhfa. Ikhfa adalah mensamarkan huruf nun. Jika nun bertemu dengan huruf ikhfa, maka bacaannya disamarkan. Nah, huruf-huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15, yaitu ada shad, ada zal, sa, qaf, jim, sya, qaf, shin, shin, qaf, sin, dal, to, zain, za, fa, ta, do, dan to. Nah, itu adalah huruf-huruf ikhfa. Ketika nun kita baca langsung, kita persiapkan huruf setelahnya sehingga dengungnya itu berada di atas yang akan kita baca. Untuk memudahkan, ikhfa dibagi menjadi 3, yaitu ada iqrab, ausat, dan ab'ad. Nah, yang pertama iqrab. Iqrab sama dengan dekat dengan nun hurufnya. Hurufnya itu ada apa aja? Ada 3, yaitu ada dal, ta, dan to. Contoh, nun sukun dekat dengan dal. Min dunillah. Jadi pada saat kita menyebutkan nunnya, langsung kita kasih ancang-ancang huruf selanjutnya, yaitu dal, du. Min dunillah, bukan min dunillah, tapi langsung diberi ancang-ancang ke huruf selanjutnya, min dunillah. Nah, gitu, bukan min dunillah, bukan min dunillah, bukan min dunillah, tapi min dunillah. Nah, itu. Terus ada juga ta, huruf ta, nun bertemu dengan ta, yaitu antum, bukan ang, bukan an, tapi antum. Agak sedikit dibuka bibirnya, antum. Nah, itu. Lalu
Ikhfa abad. Ikhfa abad itu jauh dengan hurufnya. Hurufnya itu ada dua, yaitu kaf dan qaf. Contoh huruf qaf, nun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan qaf. Min qabl, min qabl. Nah, maksudnya jauh itu adalah nun sukun itu jauh dengan huruf qaf, huruf selanjutnya itu jauh. Kan kalau nun itu adalah di di lidah dekat lam, sedangkan qaf itu di bagian sini, jadi agak jauh. Nah, itu adalah contohnya, gambarnya ya. Itu min qabl, min qabl. Nah, terus ada juga ausat. Untuk huruf ausat yang sudah dipotong dari abad dan iqrab, yaitu sisa 10. Dari 15 sisa 10, karena 3 diambil dari akrab, sudah diambil oleh akrab, dan 2 diambil oleh abad. Nah, sisanya 10 itu adalah huruf ausat. Ausat itu di tengah-tengah antara abad, antara akrab dan abad. Contohnya bertemu dengan huruf sya. Min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Nah, itu adalah contoh bacaan ausat. Nah, itu mengenai ikhfa, dan sekarang kita akan membahas mengenai iqlab. Iqlab atau mengubah huruf nun atau tanwin menjadi mim. Huruf iqlab sendiri itu ada satu saja, yaitu huruf ba. Nah, di dalam iqlab nun sukun menjadi mim. Jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka nun atau tanwin tersebut menjadi mim. Contohnya mim ba'dihim, mim ba'dihim. Nah, huruf nun sukunnya itu menjadi mim, bacaannya mim ba'dihim. Terus ada juga bertemu dengan tanwin, syiqaqim ba'idin, syiqaqim ba'idin, syiqaqim ba'idin. Nah, itulah contoh-contoh dan penjelasan mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Nah, untuk video kali ini saya rasa sudah cukup, dan mohon maaf jika terjadi banyak salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya ya.